Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Kang Ide MC dari Semapur, Semanik Punya Cerita. Baik teman-teman semuanya, hari ini, siang ini saya sedang berada di Hotel Oni, di mana kebetulan Hotel Oni adalah owner dari Hotel Oni tersebut adalah angkatan atau jebolan dari Semanik tentunya. Tahun berapa dan siapakah dia? Saya sudah ketemu dengan orangnya. Hari ini kita sambut Kak Johansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Barakallah. Alhamdulillah. Baik. Hotel Oni nih. Alhamdulillah baik. Gimana? Kang Johansa, ini teman-teman semua sudah nonton. Ya. Halo ya. Iya, sapa dulu silahkan. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Johan. Ini kebetulan teman-teman dari Semapur ini sengaja datang ke sini karena luar biasa, subhanallah, kita mendapatkan kabar dari teman-teman yang lain bahwa ternyata di Bogor ada pengusaha yang luar biasa sukses dari Semanik katanya, namanya Bang Johansa. Inilah teman-teman, Bang Johansa. Bang Johansa, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal atau yang sudah kenal mungkin mengingat kembali ke masa lalu. Bang Johan, silakan untuk perkenalkan diri Bang Johan, silakan. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Johansa masih tetap kayak dulu ya, masih kayak waktu Johansa kita ya di SMA Negeri Ciawi. Ya. Jadi saya dulu lulusan di tahun 88. Tahun 88. Angkatan 88. Angkatan 88. Berarti masuk ke Semaniknya 85. 85. Oke. Kita pas 3 tahun nih. 3 tahun. Sebenarnya kalau gurunya sayang sih bisa terus setahun ya. Oke. Kita terakhir sih gabung di rumah A2 ya. A2 ya? Di A2 di biologi itu. Biologi, oke. Nah, itu saya tinggal di Cisarua. Oh, sekarang tinggal di Cisarua ya? Tepatnya di Cimory yang lama tuh, di belakang Hotel Bali. Oh iya, Hotel Bali, Cimory ya? Iya. Oh, di situ? Dari dulu di situ? Ya, kita emang dari lahir ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Luar biasa. Bang Johan, saya kalau ngelihat sosok Bang Johan nih agak sipit-sipit begitu nih. Kayaknya orang-orang Bogor juga nyangkanya Bang Johansa, wah ini yang punya Hotel Oni kayaknya orang China nih gitu kan. Ini Bang Johan aslinya asli Cina, apa ada keturunan, apa emang asli Bogor? Yang jelas sih saya asli Bogor. Asli Bogor. Cuma pas kebetulan dilahirkan ya seperti begini gitu. Asli begini ya. Makanya orang nggak tahu kalau saya memang asli orang Sunda. Asli orang Sunda, saya luar biasa. Ibu asli dari Cisarua. Asli Cisarua, Ibu. Orang ayah dari Tasik. Oh, Tasik. Itu Sunda pisan. Sunda banget makanya. Sunda tapi orang nggak pisan. percaya kalau saya orang Sunda gitu. Pasti dengan melihat sosok Pak Johansa ini, orang ketemu kalian aja, wah ini kayaknya orang Chinese. Ternyata bapaknya orang Tasik ya. Orang Tasik. Luar biasa tuh. Makanya saya harusnya jadi tukang kredit gitu. Mentang-mentang orang Tasik tukang kredit. Nih, saya orang Garut ya. Oh, Garut ya. Aja tetangga dong. Tetangga. Ya, Kak Johan. Karena Kak Johan kan rumah masih di Sarua ya, itu kan mungkin selalu melewati Sesepan, mungkin juga pernah jalan menuju ke arah Cibedug melewati sekolahan kita gitu kan. Nih ada apa sih di waktu zaman-zamannya Kak Johan sekolah? Apakah ada memori yang tidak terlupakan? Apakah ada kejadian yang sampai saat ini Kak Johan nggak lupa tuh dengan SMA Ciawi? Apa tuh kira-kira? Oh, jelas banyak dong. Banyak pastinya. Banyak karena tuh masa SMA tuh bener-bener apa yang dulu kita lakukan kita masih teringat gitu. Oh iya pasti. Ya terutama kalau saya sih, bagi saya tuh dulu karena zaman dulu tuh kalau pagi-pagi tuh nyari angkot yang susah. Nyari angkot, iya betul. Jadi kita kalau naik angkot pas buka, saya kan tengah-tengah nih. Jadi saya bukan letak di Cisarua. Betul, oh bukan. Kan dari Tugu tuh banyak juga yang dari Ciawi sekolah. Jadi akhirnya kita ya sedikit suka telat gitu. Suka telat pasti. Karena nggak kebagian angkot. Itu yang paling waktu zaman SMA yang terutama yang saya ingat terus. Iya. Gitu. Berarti kalau Kak Johan kalau dari rumah Cisarua ke Cibedug itu naik 2 kali angkot ya? Naik 2 kali. 2 kali angkot ya? Jadi kita terus Sesepan, nah Sesepan naik lagi angkot ke dalam gitu. Jadi 2 kali naik angkot. 2 kali naik angkot. Waktu itu berapa ongkos Kak Johan? Ingat waktu itu berapa ya? Yang jelas sih dulu kita dikasih ongkos sama orang tua tuh 2.500 cukup ya. 2.500 itu udah PP plus jajan. Plus jajan dulu. Biasa itu. Berarti ya memang sangat murah sekali sangat waktu murah itu. Ya. Ya kalau sekarang 2.500 dapat apa? Oke, Kak Johan, selain kejadian, selain perjalanan, terus apa namanya memori-memori di SMA perjalanan sama Sesepan itu, ada kejadian apa nih waktu Kak Johan sekolah mungkin tawuran kah atau apakah, ada nggak ya kayak gitu-gitu? Gitu. Kebetulan kalau waktu zaman saya tuh SMA negeri saya tuh memang
paling top dah. Paling top ya. Dan juga waktu zaman saya tidak ada tawuran. Oh, tidak ada ya? Tidak ada tawuran. Yang saya alami tidak ada tawuran. Oh, iya. Jadi insya Allah waktu zaman saya tidak ada tawuran waktu itu. Tidak ada ya? Gitu. Berarti memang masih baik-baik saja? Baik-baik saja insya Allah seperti itu. Terus kalau Kak Johan sendiri sebagai murid di SMA itu sebagai apa sih? Maksudnya bandel kah, pendiam kah, atau beki heureuy kah gitu? Yang jelas sih aku memang gimana ya, kalau bandel sih jauh ya. Jauh ya, gitu. alhamdulillah. Kalau kelihatan kayak begini nggak mungkin bandel lah ya. Ya kita sih normal-normal saja. Normal-normal saja. Normal-normal saja. Okay, gitu. ya. Normal-normal saja. Kak Johan masih ingat sama guru-guru kita waktu itu? Ya saya ada beberapa yang masih ingat ya. Siapa aja Kak? Satu mungkin Bu Dewi. Bu Dewi kemarin kita udah wawancara kemarin. Udah ya, wawancara. Iya. Siapa lagi Bu Dewi? Terus Pak Yayat. Pak Yayat udah pasti ya. Terus Pak Soleh. Pak Soleh. Terus Pak Didi Dora. Pak Didi Dora, guru matematika. Guru matematika. Terus Pak Adang ya, guru olahraga. Oh, Pak Adang guru olahraga. Alhamdulillah. Gitu. Kalau Kak Johan sendiri favorit pelajaran apa nih? Saya suka matematika ya. Pak Didi Dora berarti ya? Walaupun memang saya nggak berprestasi, tapi kalau matematika suka gitu. Jadi kalau hitung-hitungan suka ya? Suka hitung-hitungan gitu. Baik, alhamdulillah. Ya itu sekilas tentang SMA Negeri Ciawi ya. Waktu itu kelas 1 berapa? 15. 15 ya. Wali kelasnya? Waktu itu kalau saya Bu Dewi ya. Bu Dewi. Pas Bu Dewi. Oke. Kelas 2-nya? Kelas 2 kita dulu kan udah pembagian jurusan iya, ya. Udah. Jadi dua biologi kalau nggak salah. Biologi ya? Biologi. Kelas 3-nya juga biologi juga? Biologi juga sama. Luar biasa gitu. ya, alhamdulillah. Baik, dan tentunya teman-teman dari Paguyuban, ya, seperti yang teman-teman lihat, saya ini sedang duduk, saya nggak nyangka bisa duduk berbarengan dengan owner dari Hotel Oni. Luar biasa. Nih Bang, ini saya luar biasa tadi datang langsung lihat-lihat, segini megahnya luar biasa. Ini seperti ini tuh prosesnya seperti apa sih Bang? Abang kok terpikir untuk buka usaha hotel? Udah gue deh buka hotel aja deh. Niat tuh awalnya seperti apa perjalanannya Bang? Yang jelas sih awalnya kita kerja di hotel ya. Oh, awalnya kerja di hotel. Satu dulu karyawan di hotel. Oh, jadi kita dulu kerja di hotel. Hotel mana tuh Bang? Kita dulu di Taman Teratai. Taman Teratai. Oh, yang di Cisarua itu kalau nggak salah ya. Ya, sering lewat. Depan rumah kalau nggak salah. Depan rumah, belakangnya kita. Pantesan. Ya. Jadi rumahnya itu belakang hotel. Jadi belakang kerja di hotel. Tinggal jalan kaki nyampe ke tempat kerja betul. Nah, itu awalnya. Awalnya kita kerja. Gitu. Itu di Hotel Teratai tahun berapa kalau kerja itu? Ya jelas sih saya waktu sempat kuliah dulu dong. Sempat kuliah. Kuliah di mana? Di perhotelan juga. Di perhotelan. Di perhotelan, terus juga ambil yang 3 tahun. Ambil 3 tahun. Nah, terus kita langsung kerja. Perhotelan Jakarta atau Bogor nih? Di Jakarta. Nama itunya nama Wisakti namanya, di pintu air. Wisakti. Iya. Sekolah Wisakti. Iya. Sekolah perhotelan ya. Perhotelan betul. Perhotelan. 5 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke, lulus lah ya. Lulus. Nah, dari situ langsung Abang bekerja di Teratai itu. Bekerja di Taman Teratai Hotel. Itu kalau sekolah perhotelan itu biasanya kan suka diarahkan ke hotel-hotel kan? Apakah emang kita yang ngelamar sendiri, Bang? Nah, kebetulan kita kan orang Cisarua. Nah, kita kebetulan punya basic hotel. Di rumah gampang ya. Gampang. Asal orang dari basic hotel pasti dicari. Oh, nah, karena emang dulu tempat ya, wisata di sana. Pas kebetulan di atas, kebetulan ada dekat rumah juga. Kita ngelamar ya, alhamdulillah langsung diterima. Alhamdulillah. Gitu. Itu di Hotel Teratai berapa tahun Bang kerja? Sampai terakhir ya kita ya. Kurang lebih 17 tahun lah. 17 tahun. Berarti dari tahun berapa ya? Ya setelah lulus 88 3 tahun saya 3 tahun kuliah. 88 89 90 91 91 langsung kuliah masuk. Oh 91 masuk ya masuk. Di Teratai. Iya 17 tahun berarti sampai berapa banyak ya. 2008 iya 2008 ya 2008. Itu pertama kali kerja itu boleh tahu ya gaji berapa waktu itu di Hotel Teratai? Gaji pertama itu hampir 400.000 ya dulu. 400.000 teman-teman, 400.000 bayangin dengan gaji pertama 400.000 terpikir oleh beliau untuk bikin hotel yang semegah ini luar biasa. Subhanallah. Nah, oke. 17 tahun kerja di hotel pasti sudah banyak pengalamannya. Jadi maksudnya Kak Johan ini sudah tahu sebagai waitress kayak gimana, sebagai welcome, segala macam sudah tahu. Nah, dengan berbekal itu terpikir untuk bikin hotel apa gimana? Yang jelas saya terinspirasi ya, saya pernah baca buku tuh. Saya lihat ada buku waktu itu di Jepang. Jadi dia ada karyawan sepeda. Nah, terus dia akhirnya punya pabrik sepeda. Ya saya terinspirasi. Nah, boleh tahu bukunya namanya apa? Biar kamu baca juga itu.
Yang jelas sih kalau tidak salah tuh buku itu berawal dari seorang karyawan. Berawal dari seorang karyawan. Ah, itu judulnya ya. Judulnya, iya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Ah, seperti itulah, seperti itu. Nah, terus makanya saya terinspirasi. Memang yang jelas sih, ya alhamdulillah bisa seperti ini. Memang dari pengalaman. Pengalaman. Nah, jadi kita fokus ya. Kalau saya fokus istilahnya. Jadi fokus itu bekerja. Kalau bidang ini ya bidang ini gitu. Iya. Karena tanpa pengalaman dari ke belakang, ya mustahil bisa. Ya bisa seperti ini gitu kan. Iya, Kak. Kita kan tahu bahwa untuk membangun sebuah hotel atau gedung itu kan pasti tidak dengan uang sedikit, Bang. Iya. Pasti butuh dengan modal. Oke lah, Abang kalau misalkan gaji pertama 400.000, kalaupun dikumpulin selama 17 tahun, walaupun gajinya naik, saya pikir ya mohon maaf gitu Bang tidak akan nyampe 9 miliar acan. Nggak masuk ya. Karena masalahnya apa? Karena kan kebutuhan hidup juga kan saat ini juga sudah pasti terpakai. Nah ini bagaimana nih Bang supaya jadi inspirasi buat teman-teman kok bisa seperti ini, bisa terpikir untuk jadi membangun hotel dan modalnya dari mana tuh Bang? Nah gini ya, jadi awal. Jadi pertama kita mau kerja. Saya terus dari basic ya. Pertama kita di waiter dulu. Betul. Itu pelayan ya. Oh iya. Yang lain orang-orang makan. Iya betul. Ya terus juga diangkat sebagai wakil manajer. Nah itu sampai ke tingkat manajer yang saya peroleh di pengalaman. Nah awalnya sih kita nggak di ONI dulu nih Kang. Oh nggak di ONI. Kita juga awalnya di Cisarua. Di Cipayung. Oh ada hotel juga. Ada. Yang abang buat tuh. Hotel apa Bang? New Ayuda. New Ayuda. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke. New Ayuda tahun berapa itu Bang? Itu kita pertama 2007 ya. 2007. Oke. Nah, jadi gini. Memang kalau kita pakai modal pasti besar. Oh pasti besar. Nah awalnya kita memang tadinya sewa hotel dulu. Jadi kontrak. Ya. Jadi kontrak kontrak. Selama kurang lebih 2 bulan ya otomatis kan ada income ya. Ada income pemasukan. Kumpul. Betul. Ya seperti biasa lah. Terus yang punya nawarin ke kita, ya kita beli ya tentu sebagian ya tentu pakai uang dari bank lah seperti pasti. itu. Oke. Oh jadi gini teman-teman. Jadi ternyata Kak Johan ini sebelum mempunyai hotel di ONI ini, beliau sudah coba untuk membuka pemikirannya untuk berusaha di bidang hotel itu di Ayuda. Hotel Ayuda itu pun kontrak. Awalnya ya. kita Kontrak. Itu boleh tahu nilai kontraknya waktu itu? Kita tuh per bulan ya. Per bulan. Waktu itu ya di bawah 30 juta ya. 30 juta ya. Kita sewa ya. Sewa ya. Nah, itu jadi seluruhannya kita kelola semuanya gitu. Oh iya, jadi dari karyawan. Karena emang Abang kan punya basic ya. Sudah tahu untuk manajemen karyawan seperti apa gitu ya. Waktu itu karyawan ada berapa? Waktu pertama kali Abang kontrak tuh ada berapa karyawan? Pertama kita ya 15 orang ya. 15 orang. Dan itu kan memang kebetulan kalau saya tahu satu jalur bagus di situ ya, jalur wisata. Yang kedua karena memang jalurnya juga kena macet ya kan di kalau nggak salah tuh di apa Megamendung ya. Megamendung. Jadi orang pasti ngelihat itu hotel itu. Jadi pasti aduh macet nih, kesini aja dulu itu. Itu luar biasa ya. Nah itu 30 juta itu dengan modal 30 juta kontrak itu. Pendapatan per bulan waktu itu berapa tuh Bang? Pendapatan ya? Waktu itu ya, waktu pas kontrak itu. Yang jelas sih dari itu kita bisa menyisihkan ya. Dari 30 juta ya kita bisa menyisihkan kurang lebih ya bisa 50 juta, 40 juta. Wow. Karena tuh waktu zaman dulu kan memang lagi booming-boomingnya hotel. Iya. Dan orang ke puncak tuh dulu masih jarang hotel. Lain seperti sekarang. Kalau sekarang kan saingnya banyak. Kalau dulu tamunya banyak, hotelnya sedikit. Nah kalau sekarang terbalik. Hotelnya banyak, tamunya sedikit. Seperti itu, Kang. Jadi 30 juta pemasukannya bisa 50 juta. Itu penyisihannya berarti sudah dipotong dengan karyawan-karyawan. Oh iya dong. Wow, luar biasa. Hampir berarti 130%. Ya. Teman-teman. Seperti itulah mungkin. Nah, oke. Nah, setelah menurut Kak Johan ini, wah ini bisnis bagus nih. Nah, itu kan pasti manajer berarti kan dibeli. Itu setelah berapa tahun kontrak? Setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun kontrak langsung dibeli? Langsung dibeli. Luar biasa. Dan kebetulan alhamdulillah kita beli itu ya tentu harga juga harga memang dikasih yang harga ya berkat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Spesial. Dikasih harga yang spesial. Terus juga kita alhamdulillah dipercaya juga sama pihak bank seperti itu Kang. Oh iya, jadi memang mungkin karena memang tidak mencukupi jadi pakai pihak bank. Iya seperti itu. Modal awal ya. Modal awal. Itu yang punya hotel itu kenapa dia dijual ya Bang? Padahal itu kan sudah boleh dibilang
maju waktu ya? sama Kak Johan dipegang itu. Itu pemikiran dia apa tuh? Mungkin dia udah bosen kali ya. Kalau saya kan dia memang sudah lama punya hotel itu. Dan dia bilang mungkin udah gue jual aja, gue udah bosen kalau yang ngurus hotel. Ya alhamdulillah Allah mengizinkan ketemulah dengan kita. Waktu itu berapa M apa T itu waktu di apa tuh? Harganya waktu di merger. Oh nggak, belum T lah, baru M lah. Baru M ya? Baru M. Kalau sekarang udah T kayaknya. Luar biasa. Oke, sekarang udah berapa karyawan di Ayunda? Kalau kita grup ya, kebetulan kita selain punya sendiri, kita pun ada 2 yang punya sendiri. Iya. Ada juga beberapa yang masih sewa-sewa. Oh iya. Jadi masih ada 4 yang kita sewa-sewa. Sekarang abang punya berapa hotel nih? Yang jelas yang punya pribadi 2. Yang punya orang lain yang kita kelola ada 4. Jadi semuanya ada 6. Berarti ada 6 hotel. Ada 6 hotel. Ayunda, New Ayunda Hotel. Pertama New Ayunda Hotel. Ya itu yang di Cisarua. Yang di Cipayung. Oh Cipayung. Oke. Ada Puri Ayunda Resort. Puri Ayunda Resort itu mana? Itu Mega Benu masuk ke dalam tuh. Oh masuk ke dalam lagi. Yang sebelum Pusdik. Masih bawah ya, masih bawah. Terus ada New Ayunda 2 di bawah sedikit yang ada Polsek Cipayung tuh. Terus ada Indrajaya di Cipayung Datar. Cipayung Datar yang dekat Mega Suara dulu. Iya. Terus kita di sini di Sempur ada New Ayunda Bogor. Dan terakhir ini Oni. Ini Hotel Oni. Ada 6 ya. Jadi yang 2 milik pribadi dan yang 4 itu sudah boleh bekerja sama, ya. Jadi Kak Johan ini yang mengurus semua manajemen segala macamnya. Luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi pemacu buat teman-teman. Ternyata dari semua usaha yang diangkat itu ya actionnya yang paling penting, betul ya Kak Johan ya. Actionnya kita mau niatnya karena memang ternyata ya bersungguh-sungguh ternyata memang fokus ke satu bidang. Satu bidang ya. Satu bidang, kedua pengalaman kita di situ gitu. Iya. Kadang-kadang kan orang banyak bisnis nih, dia bisnis tapi bukan pengalamannya. Nah itu yang kebanyakan yang gagal. Ya, karena memang bukan muncul bahasa Inggris, bukan pakna. Lain pakna. Iya betul. Oke, luar biasa subhanallah ya, alhamdulillah ini luar biasa. Saya terkagum-kagum jujur aja melihat hotel segini megahnya gitu. Ternyata yang punyanya adalah alumni dari Semanik, luar biasa gitu ya, luar biasa subhanallah. Makanya ke teman-teman Semanik nih, barangkali mau pada nginep ya. Ya tinggal Kang Deddy lah gitu. Oke, baik Kak. Sekarang nih bisnis hotel bagaimana nih dari kejadian yang luar biasa saya pikir ini dengan pandemik ini ya, itu berpengaruh nggak sama pendapatan? Kita aja sudah 3 bulan tutup loh. 3 bulan tutup. 3 bulan tutup. Ya. Semua hotel tutup. Semua hotel tutup. Ya otomatis ini sangat dampak ya. Pastilah. Berdampak sangat besar. Sangat besar. Ya sekarang akhirnya 3 bulan kita tutup. Aduh. Karyawan? Ya karena sementara ada yang kita rumahkan dan ada juga yang memang ya tetap masih kita pekerjakan seperti itu. Tapi tetap kewajiban kita kepada kewajiban mereka tetap kita berikan. Kalau dari semua karyawan itu ada berapa? Jumlahnya ya? Dari 6 hotel? Kita 328. Itu termasuk office boy? Ya semua dari tingkat bawah sampai tingkat atas. 328. Makanya mau doanya aja nih biar musibah ini cepat selesai. Nah, abang sendiri menyikapi ini bagaimana? Nih? Ya. Yang biasa mohon maaf ya, pendapatan Kak Johan itu kalau setiap bulan kalau normal tuh sekian, sekarang jadi sekian. Itu menyikapi seperti apa tuh menyikapinya? Ya tentu kalau kita sebagai bisnis ya, memang salah satu memang harus dibaca juga ada risiko. Risiko betul. Nah yang nama bisnis pasti ada risiko. Betul. Nah disitulah kalau kita bisnis, jadi kalau kita mau tujuan bisnis harus siap dengan risiko. Ya. Makanya ya udah memang ini kan kejadian bukan di kita aja. Saya lihat hampir seluruh dunia ini memang terdampak masalah ini. Ya. Ya makanya kita nikmati ya kita syukuri. Ya tentu kita sambil berdoa lah supaya musibah cepat selesai gitu kan. Pasti. Ya jadi teman-teman ya, yang saya tangkap dari pembicaraan saya dengan Kak Johan ini adalah pertama tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita tinggal memang dari usaha itu yang paling susah ternyata menjaga ya. Iya betul. Menjaga. Kalau kita untuk mulai bertahan itu yang pertahanan yang susah gitu ya. Jadi teman-teman tonton terus ya sampai akhir karena nanti ada kuis ya. Dan yang terakhir Kak, kita akan mengadakan acara reuni nih, reuni akbar. Itu dari angkatan 79 sampai dengan angkatan 2020, 42 angkatan. Sebelum masuk ke situ, saya mau tanya dulu dong supaya teman-teman juga nih terpacu untuk punya prinsip hidup. Nah, prinsip hidup Kak Johan tuh apa sebetulnya? Sampai bisa ya seperti inilah. Yang jelas
kita jujur ya. Jujur, itu yang paling penting. Itu paling penting jujur. Ya. Kedua, kita harus mau bekerja keras. Bekerja keras. Itu aja. Jujur dan bekerja keras. Jujur bekerja keras. Insya Allah semua akan didapat. Gitu. Ya, luar biasa. Subhanallah ya. Memang kalau untuk jujur itu udah mata uang yang berlaku di dunia ya. Apapun itu ya bahasa kasarnya. Oke. Nah, tadi mengaju kepada acara reuni Bang. Ini adakah saran buat teman-teman panitia ya? Mungkin insya Allah di sini ada Bang Toto Hasto ya dari angkatan 88 teman abang ya. 88. Bang Toto Hasto sebagai ketua paguyuban beliau penonton. Ada juga rekan-rekan dari paguyuban panitia yang lain. Adakah saran buat mereka supaya acara ini berjalan dengan lancar? Walaupun memang acaranya diundur Bang. Awalnya kan ternyata tanggal 5 Juli. Karena kondisi seperti ini ya kita akan mundur. Tapi adakah saran dari abang? Saran dari Kak Johan ini untuk teman-teman panitia seperti apa? Silakan ya. Yang jelas segini, kalau saya amati beberapa kali kita juga mengadakan semacam reunian ya. Jadi saya sih berharap kita tidak sebatas hanya pertemuan ngobrol cek biki. Nah ternyata di situ banyak sekali peluang-peluang ya kalau saya lihat. Nah ini yang peluang-peluang harus digali kalau saya lihat. Kan terkadang mungkin si teman kita yang sini berhasil di mana, yang satu lagi berhasil di bidang mana. Nah ini kalau saya ada peluang. Nah juga ada beberapa teman yang punya keahlian. Nah kalau kita jadiin satu ya insya Allah kita dengan dari alumni kita aja kita bisa jadi besar. Nah itu seperti itu Kang. Iya. Ya jadi gini teman-teman. Kadang-kadang begini Kak. Memang jalan hidup manusia itu sudah diatur sama Allah. Baik rezeki ya dia mau jadi apa nantinya memang sudah. Karena banyak teman-teman kita juga mungkin angkatan abang juga ada yang beberapa yang memang mungkin belum berhasil sampai saat ini. Kehidupannya juga biasa-biasa saja atau menengah ke bawah. Nah kadang-kadang kita terbentur dengan itu. Diajak reuni, aduh aing mah era. Aing mah naon atuh. Nah itu bagaimana Kak menyingkapi orang seperti itu bagaimana teman-teman? Sebenarnya kalau di reuni kan tidak ada kasta ya. Tidak kasta, betul. Saya pikir kalau namanya reuni ya kita reuni aja. Itu apa yang ada di kita ya kita lepas. Betul. Begitu kita reuni ya kita semua sama. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada yang lain. Pokoknya kita lah sama-sama lah. Justru dengan reuni ilasa ajang silaturahmi. Itu yang paling penting. Jadi memang betul. Jadi ajang silaturahim itu siapa tahu tadi yang Kak Johan bilang. Ada peluang di sana. Betul. Gitu kan? Mungkin ada teman kita angkatan 88, angkatannya Kak Johan itu mungkin di kelas yang kita nggak kenal dia siapa, tapi dia terus dia tidak punya pekerjaan, tapi dia punya kemampuan. Itu siapa tahu kan? Jadi itulah fungsinya kita mengadakan reuni supaya yang jauh menjadi dekat, yang dekat bisa menjadi lebih dekat lagi, supaya apa? Supaya bisa membantu satu sama lain. Mungkin itu kali Bang ya. Oke. Terakhir saya ingin menanyakan untuk masalah Kak Johan waktu di SMA Negeri Ciawi itu pernah nggak jalan kaki dari SMA negeri ke Sesepan? Sering itu ya. Ini sering banget ini. Ternyata semua alumni tuh pernah ya dari jalan SMA itu ke Sesepan. Saya pikir bukan nggak punya uang, tapi emang nggak ada angkotnya. Itu indah tuh. Indah ya. Terutama kalau kita masuk tengah-tengah gurunya rapat, suruh pulang itu yang indah. Hanya jalan kaki deh kita tuh. Ya memang ini kenangan-kenangan yang luar biasa kalau dari SMA jalan ke Sesepan tuh karena nggak kerasa kan kita ngobrol gitu kan. Betul. Ya luar biasa subhanallah. Baik teman-teman, alhamdulillah ini karena memang juga Kak Johan juga memang sibuk sekali dengan kegiatan beliau. Ya alhamdulillah beliau sudah menyempatkan dengan kami di sini dari rekan-rekan Semapur untuk berwawancara, untuk menemui istirahat siang teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini saya akan langsung berikan kuis untuk Anda semuanya ya. Baik Kak Johan, ada kata-kata terakhir buat teman-teman, silakan untuk memberikan motivasi atau memberikan saran buat teman-teman yang ayo datang ke reuni apa seperti silakan Kak Johan. Oke, terima kasih Kang. Jadi mari kita sukseskan acara reuni. Sekali lagi reuni ini salah satu ajang silaturahmi. Kedua di ajang silaturahmi ada banyak peluang dan kesempatan. Itu aja. Makanya ada acara reuni ini, ayo kita berbondong-bondong kita datang. Oke, terima kasih. Itu ya. Baik, terima kasih Kak Johan waktunya. Oke, Kang. Barakallah. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Biar sehat terus. Amin. Sukses terus. Amin. Baik, alhamdulillah. Doanya ya. Baik, alhamdulillah. Baik teman-teman dari Paguyuban, nah kita masuk ke kuis ya pada siang hari ini. Mungkin teman-teman yang sudah stay dari pagi atau dari tadi yang sudah stay di sini untuk nonton saya dengan Kak Johan pasti akan bisa menjawab pertanyaan itu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama berhubungan dengan
Dulu Kak Johan itu dia juga senang dengan mata pelajaran, walaupun sebetulnya dia nggak pinter-pinter amat dia bilang, tapi dia senang dengan pelajaran itu. Pelajaran apa dan siapa gurunya? Pelajaran apa dan siapa gurunya? Itu pertanyaan yang pertama, ya. Ya, ayo naik semuanya dulu, naik dulu semuanya ke paguyuban, ya. Silakan dijawab. Pelajaran apa yang Kak Johan suka dan siapa nama gurunya? Oke? Oke, pertanyaan yang kedua adalah, ya, Kak Johan selain punya Hotel Oni, beliau ternyata punya 6 hotel yang lain. Punya 6 hotel yang lain, walaupun yang memang 2 punya milik pribadi dan yang 4 itu adalah kerjasama. Sebutkan 6 hotel yang saat ini dibawahi oleh Kak Johan. Silakan jawab dulu semuanya. Ya, jawab dulu semuanya. Ya. Iya, jawab dulu semuanya. Silakan naik semuanya dulu untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi yang pertama siapa guru, nama guru dan pertanyaan favorit. Yang kedua sebutkan 6 hotel yang dibawahi oleh Kak Johan. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Kak Johan memiliki grup, ya, Ayuda Group. Tahun berapa didirikannya itu? Tahun berapa Ayuda Group didirikan? Tahun berapa ya? Ya, oke. Tahun berapa didirikannya? Sudah naik semua? Sudah jawab semua? Silakan. Buat teman-teman yang baru masuk, jawab aja, nggak apa-apa. Siapa tahu yang jawaban awal itu juga salah, ya. Jadi masuk terus semua, jawab aja, ya. Oke. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, sebelum Kak Johan memiliki hotel, ternyata beliau adalah seorang karyawan di hotel. Sebutkan hotel apakah itu, ya, dan di mana alamatnya. Saya minta alamat lengkap sama RT RW-nya. Enggak. Saya minta alamatnya aja. Ya, hotel apa dan di mana alamatnya, ya. Ya. Nah. Ya. Itu 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan, ya. Dan yang terakhir, yang pertanyaan kelima, ya. Pertanyaan kelima sebetulnya ini tidak ada hubungan dengan Kak Johan, ya. Siapa yang megang kamera saat ini? Enggak. Udah 4 aja. Oh, ada 5 ya, ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Oh iya. Beliau kuliah di mana? Ya, kuliah di mana? Ya, sebelum setelah beliau lulus di SMA, kuliah di mana? Berapa lama dan di mana? Ya, beliau kuliah. Itu 5 pertanyaan ya. Oke. Silahkan naik dulu semuanya, teman-teman. Nah, kalau sudah bisa dengar saya dengan baik, jawabannya silahkan dijawab di kolom komentar. Siapa yang menjawab dengan baik dan benar, itu akan saya list dengan teman-teman panitia. Tapi kalaupun tidak lengkap, nanti ada jawaban yang kedua yang akan mendapatkan. Nah, apabila teman-teman pertanyaan pertama sudah dijawab oleh teman-teman benar, dan teman-teman menjawab pertanyaan yang kedua, dan itu benar juga, mohon maaf, yang pertanyaan jawaban Anda yang kedua kita akan berikan kepada teman-teman yang menjawab yang lain, ya. Oke, jelas ya. Dan tentunya juga untuk rekan-rekan dari paguyuban yang sudah nonton ini acara, bahwa sekali lagi perlu beritahukan sama teman-teman bahwa saya berhak untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa anak-anak Semapur atau teman-teman Semapur, ada saya, ada Kang Heri, ada Teh Sei dan Bang Opung, ada juga dibantu oleh penasehatnya atau yang berikan selalu saran itu ada Teh Ade, ya. Tentunya kita tidak ada 1 rupiah pun uang yang kita pakai dari anggota paguyuban, termasuk pendaftaran kaos atau pendaftaran untuk reuni akbar. Tidak ada sama sekali, karena ini adalah pure dana dari pribadi kita dan dari beberapa teman-teman yang sudah memberikan sumbangan buat kita. Untuk siapa? Untuk teman-teman semua tentunya, ya, untuk berikan hadiah, voucher dan segala macam. Terima kasih juga untuk semua alumni paguyuban yang sudah kita wawancari dan sudah memberikan sumbangsihnya, baik saran, ya, baik
apa namanya, berupa uang gitu ya untuk teman-teman semua. Ya terima kasih juga untuk rekan-rekan dari angkatan 70-an, 80-an, 90 tahun 2000 ya. Terima kasih buat support semuanya, dan tentunya kita juga tidak terbatas, tidak ada yang sempurna, tapi kita juga mohon untuk saran dari teman-teman, kalau ada masukan segala macam silahkan bisa dilayangkan ke nomor handphone kami di sini. Dan tentunya sekali lagi Semapur akan mengadakan acara atau meliput setiap kegiatan teman-teman. Teman-teman Semapur akan meliput kegiatan teman-teman yang berhubungan dengan apapun. Terutama contoh halal bihalal, teman-teman mungkin dari angkatan berapa silakan undang kami untuk meliput, atau ada acara ulang tahun ya, atau ada acara teman-teman yang berkenaan dengan reuni ya, satu angkatan, boleh silakan hubungi kami di sini. Dan kami juga kalaupun ada teman-teman yang mempunyai usaha apapun, baik itu industri, baik itu di bidang jasa yang ingin kita iklankan ya, hubungi kami, insya Allah kami akan bantu untuk coba men-share minimal ke rekan-rekan paguyuban bahwa ternyata di angkatan Semanik ini mempunyai usaha seperti ini. Dan siapa tahu dengan adanya acara ini, ada beberapa rekan-rekan kita yang mungkin belum bekerja, ada rekan-rekan dari alumni yang memang belum mempunyai pekerjaan yang tetap, bisa terbantu oleh acara ini ya. Baik, tentunya itu saja dari kami, dari Anak Semapur. Tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.